Para muhibbin rahimakumullah. Al-hadithul awwalu, hadis yang pertama. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal perbuatan itu dengan niat. Kebanyakan dari para ulama menjelaskan bahwa amal perbuatan itu umumnya, kebanyakannya hanya sah apabila ada niat. Kecuali ada beberapa hal yang kada perlu niat, seperti memandikan orang mati, itu kada perlu niat. Artinya walaupun kada berniat sah. Namun kebanyakan amal perbuatan itu tidak sah kecuali ada niatnya. Wa inna malikul limri'im manawa, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang itu sesuatu yang dia niatkan. Setiap sah belum tentu berpahala. Setiap ibadah kita yang sah menurut hukum fikih belum tentu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tiap-tiap orang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi pengertian niat itu mengandung dua perkara. Pertama, menyengaja. Yang kedua, agar berpahala diperlukan motivasi atau dorongan yang baik. Jadi niat terdiri dari dua. Pertama ada kesengajaan, sengaja, sahjaku. Yang kedua, dorongannya apa? Karena kita berbuat sesuatu pasti ada yang mendorong, pasti ada tujuannya. Nah, jadi niat itu himpunan dari dua hal. Pertama, kita menyengaja melakukan sesuatu dan terdorong oleh sesuatu apa. Bila dorongannya itu baik, maka kita akan mendapat kebaikan. Bila dorongan sesuatu itu jahat, kita akan mendapat balasan yang setimpal. Nah, itu dimaksud dengan likullim wa innama likullim ri'im ma nawa. Orang melakukan sembahyang, tetapi niatnya, dorongan hatinya sembahyang itu bukan karena Allah. Nah, sembahyangnya sah, tetapi yang didapatkan bukan pahala, tetapi azab dari Allah. Bersedekah, tapi dorongannya bukan karena Allah. Sedekahnya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menuntut ilmu, sesuatu kebaikan, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan mendapat pahala apa-apa. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasul,
maka balasannya itu nanti Allah yang akan membalas dan Rasulnya. Kita beribadah kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul akan membalas ibadah kita itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa adalah hijrahnya karena dunia. Orang melakukan perjalanan haji, kan naik haji itu putungan kayak putungan akhirat, tetapi sebenarnya dorongannya adalah berusaha, dagang. Dia melakukan umrah, umrah itu ibadah, tetapi dorongannya dia umrah itu untuk usaha li dunia. Yusibuha, yang ia dapatkan dunia itu. Awimra'atin yankihuha, atau dia hijrah itu karena perempuan yang akan dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu orang adalah kepada apa yang dia niatkan itu. Nah, orang berangkat menuju Mekah dengan tujuan umrah, dia dapat pahala umrah. Orang berangkat ke Mekah walaupun dia umrah tapi tujuannya usaha, dia akan hanya dapat usaha. Atau tujuannya karena hanya ingin mengawini perempuan, maka hanya itulah balasan yang didapatnya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama menyimpulkan bahwa ini hadis merupakan standar ukuran bagi baiknya sebuah amal. Fahaisu salahat salahal amal, wahaisu fasadat fasadal amal. Bila mana niat itu baik, amal pun akan baik. Bila mana niat itu rusak, maka amal pun akan ikut rusak. Nah, jadi niat itu adalah merupakan segala-galanya dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'min ablagu min amali wa niyatul fajir syarrun min amali, rawahu Abu Nuaim. Niat orang yang beriman itu lebih sampai daripada amalnya, dan niat orang yang jahat, orang yang kafir, lebih jahat dari amalnya. Orang yang beriman kepada Allah, dia hidup dalam dunia 60 tahun, 60 tahun umpamanya. 60 tahun tuh dia berbakti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di akhirat dia akan dapat balasan masuk surga itu selama-lamanya. Padahal ibadah dalam dunia cuma 60 tahun. Tapi Allah membalas surga selama-lamanya, sepanjang masa. Kenapa sebabnya? Karena niat. Sebab orang beriman itu berniat dalam hatinya, andai kata dia diberi umur sepanjang masa, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dia umur 60 tahun dia wafat, tapi niatnya sebenarnya taat kepada Allah sepanjang masa. Nah, maka dia dibalas surga lebih daripada amal perbuatan kebaikan di dalam dunia itu, karena niatnya. Dan niat orang yang kafir lebih jahat dari amalnya. Orang kafir 60 tahun menyembah berhala, 60 tahun menyembah matahari, mati masuk neraka selama-lamanya. Selama-lamanya masuk neraka. Padahal ini kafir dalam dunia cuma 60 tahun, tapi disiksa neraka selama-lamanya. Karena apa? Karena niatnya. Karena si kafir ini punya niat, andai kata dia hidup sepanjang masa, dia akan kafir kepada Allah.
Nah, jadi itulah Rasulullah menyatakan niyatul mu'min ablag min amalihi wa niyatul fajir syarrun min amalihi.